yang laris manis bisnis di tahun 2021. Ya, ada 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah hygiene, low touch, low mobility, dan juga less crowd. UMKM mendominasi hampir 90% bentuk usaha di kawasan ASEAN, sehingga kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM sangat dibutuhkan. Di Indonesia sendiri saat ini tercatat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM dengan kontribusi sebesar 60% terhadap produk domestik bruto. Sedangkan penyerapan tenaga kerja mencapai 97,30% dari total tenaga kerja secara keseluruhan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemerosotan ekonomi salah satunya dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Perkembangan bisnis di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Perkembangan bisnis juga mempunyai andil dan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satu jenis bisnis yaitu UMKM, yang termasuk suatu bisnis yang menyumbang pendapatan domestik bruto. Dapat dilihat bahwasannya jumlah UMKM yang ada di Indonesia cukup banyak. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih sangat sedikit. Salah satu permasalahan atau kendala dari UMKM yang tidak melaporkan pajak adalah karena minimnya pengetahuan dan juga keahlian dalam pembuatan laporan keuangan yang menjadi salah satu berkas yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak usahawan. Survei menyatakan sekitar 90% UMKM di Indonesia yang tidak bertahan lebih dari 5 tahun karena tidak memahami akuntansi. Menurut Rosa dan Sukoharsono, dalam penelitiannya pada tahun 2018, lebih dari 55% para pelaku bisnis di Indonesia merupakan orang yang tidak memiliki background pendidikan di bidang ekonomi. Selain itu, hal ini juga terparah dengan banyaknya pelaku bisnis yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Sistem ini perlu direalisasikan, mengingat minimnya kapasitas dan kapabilitas para pelaku bisnis di Indonesia. Apabila sistem ini dapat direalisasikan, maka seluruh sektor bisnis di Indonesia akan berkontribusi dan berperan aktif dalam sektor perpajakan di Indonesia. Selain itu, seluruh aspek masyarakat juga akan sangat terbantu. Dengan demikian, perpajakan di Indonesia dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di era new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuriswa dan rekan saya Sifani Putri Nadia Ningrum. Kami dari tim Siput Universitas Trunojoyo Madura dengan bangga mempersembahkan optimalisasi pemahaman akuntansi dan perpajakan melalui teknologi sebagai upaya peningkatan kontribusi UMKM terhadap perpajakan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menawarkan gagasan berupa sub.id atau Sahabat UMKM dan Perpajakan.id merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh para UMKM untuk belajar dan memahami akuntansi perpajakan dan juga praktik dalam pelaporan pajak secara mandiri di website DJP Online. Aplikasi sub.id juga ada pendampingan melalui message atau pesan yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Pelayanan utama sub.id terdiri atas beberapa layanan utama. Yang pertama, simulasi lapor pajak. Simulasi lapor pajak merupakan fitur yang dapat dioperasikan oleh user dalam mencoba melapor di website DJP Online. Fitur ini juga memberikan koreksi apabila ada salah dalam penginputan bukti potong yang dilakukan oleh wajib pajak secara pribadi, sehingga wajib pajak dapat mengetahui poin-poin yang dilaporkan dan dapat melaporkan pajak secara mandiri. Fitur kedua yaitu keuangan. Keuangan adalah fitur yang dapat dimanfaatkan oleh user dalam pelaporan pajak dengan membawa laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga arus kas. Dalam hal ini, fitur keuangan ini akan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya tanpa kesulitan dan kebingungan mengenai pelaporan-laporan keuangan pada pajak. Yang ketiga yaitu ada fitur edukasi, di mana
Edukasi merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mempelajari kebijakan-kebijakan pajak yang terbaru, sehingga para wajib pajak dapat mengetahui ketentuan yang sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru. Fitur yang keempat adalah cek pajak online. Cek pajak online adalah fitur yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut sudah melapor pada tahun sebelumnya ataupun pada tahun ini, sehingga wajib pajak tidak dikenakan denda karena keterlambatan pelaporan pajak tahunan. Fitur-fitur tersebut yang tersedia pada sub.id merupakan fitur unggulan dari sub.id sendiri. Hal ini akan menunjang kontribusi dari UMKM dalam pelaporan perpajakan dan juga program dari DJP, yaitu PPS atau pelaporan pajak secara sukarela. Langkah-langkah dalam mengoperasikan sub.id. Yang pertama, user dapat menggunakan aplikasi sub.id dengan mendownload di Google Play Store. Yang kedua, kemudian user melakukan pendaftaran. Yang ketiga, selanjutnya terdapat verifikasi pendaftaran. Jika berhasil akan lanjut pada pengisian profil. Jika gagal akan kembali lagi ke menu awal. Yang keempat, setelah user berhasil mengisi kelengkapan profil, user dapat melakukan pengoperasian fitur-fitur aplikasi sub.id. Yang kelima, setelah itu, user dapat kembali ke dashboard untuk logout atau selesai, atau user dapat mengoperasikan fitur lainnya. Dalam implementasi gagasan sub.id, pihak sub.id akan bekerja sama dengan beberapa lembaga. Yang pertama yaitu dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas PPK UKM yang memiliki tugas dan wewenang sebagai perumusan konsep serta penyediaan tenaga ahli dan praktisi bisnis untuk pengembangan UMKM. Yang kedua yaitu dengan perusahaan swasta sebagai pihak yang menjalankan tender pembuatan aplikasi sub.id. Yang ketiga yaitu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPK, yaitu yang sebagai mengontrol dan mengawasi jalannya program. Yang keempat yaitu dengan Dinas Pendidikan, yaitu sebagai yang membantu memberikan sosialisasi dan pengetahuan di tingkat sekolah tingkat menengah dan juga ke atas. Yang kelima yaitu dengan Direktorat Jenderal Perpajakan atau Direktorat Jenderal Pajak, yaitu yang sebagai membantu memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap aplikasi sub.id. Terdapat beberapa langkah strategis dalam mengimplementasikan dari gagasan sub.id. Yang pertama yaitu kita akan melakukan perumusan konsep serta penyediaan tenaga ahli dan praktisi bisnis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita akan melakukan pembuatan aplikasi sub.id oleh perusahaan swasta atau bekerja sama dengan perusahaan swasta. Setelah itu kita akan melakukan uji coba aplikasi. Apakah aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik ataukah aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan. Apabila aplikasi tersebut terdapat kekurangan, maka akan dikembalikan ataupun didesain ulang oleh perusahaan swasta. Dan selanjutnya yaitu peluncuran aplikasi sub.id melalui Play Store. Yang terakhir yaitu kita akan memberikan sosialisasi program serta pengawasan dan evaluasi program sub.id kepada masyarakat luas. Kesimpulan, gagasan sub.id merupakan solusi berupa aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM dalam kepatuhan melapor dan membayar pajak. Harapan jangka panjang dapat memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memahami dalam pelaporan pajak. Dengan adanya konsep ini dapat memaksimalkan sedemikian mungkin yang nantinya dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran pajak pada masyarakat Indonesia, terutama UMKM yang terpenting dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Saran, dalam implementasi konsep sub.id ini melibatkan berbagai pihak stakeholders yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dinas PPK UKM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta, Direktorat Jenderal Pajak, akuntan, dan tenaga pendidikan. Stakeholders diharapkan membantu untuk mengimplementasikan dari gagasan sub.id ini dengan baik sehingga dapat berguna untuk masyarakat dan juga perpajakan di Indonesia. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah video ini, semoga bisa memberi manfaat. Matur sakalangkong diucapkan dari tim Siput Universitas Trunojoyo Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.